Tuhan, kembali malam hari ini kita bersekutu di dalam firman Tuhan dalam suasana Natal. Ya, kita sudah merayakan Natal mulai dari kemarin, dan firman Tuhan malam hari ini juga yang merupakan tema Natal dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Yesaya pasal 60 ayat 1, kita baca ayat ini secara bersama dulu. 2, 3, ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini bagi kita, bangkitlah menjadi teranglah. Dikatakan di sini, ya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Nah, kalau dan dikatakan juga dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kalau kita ingin mendapat kemuliaan atau dipermuliakan, maka kita harus bangkit dan menjadi terang. Ya, jadi dua ini yang mau kita bersama malam hari ini. Nah, yang pertama, bangkitlah. Kata bangkit itu merupakan kata kerja, ya, bangkit. Tapi kalau kita pada akhiran lah, ya, bangkitlah itu menjadi suatu kalimat perintah atau ajakan atau dorongan, ya. Bangkitlah. Bangkit artinya, ya, kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, ya, nah, artinya bangkit itu bangun. Yang pertama, bangun dari mana? Dari posisi tidur atau posisi duduk, atau bangun dari kejatuhan atau keterpurukan, itu bangun. Nah, arti yang kedua, bangkit itu hidup kembali, ya, atau bangkit dari kematian. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14, kata bangun dan bangkit ini disejajarkan. Ya, coba ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Iya. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi bangun dan bangkit, ya, sejajar. Nah, bagi Yesus sendiri, tidur sama artinya dengan mati, yang sama bagi Yesus. Tidur sama dengan mati, dan sebaliknya mati itu sama juga dengan tidur. Kalau kita lihat, ini sudah sering kita, ya, tahu nih kisah Lazarus, ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11 sampai 13. Yesus katakan kepada murid-muridnya, Lazarus sudah tidur katanya. Ya, padahal di situ Lazarus mati. Jadi murid-murid menyangka Yesus berkata bahwa Lazarus itu sudah tidur, berarti, ya, kan mereka tahu Lazarus itu sebelumnya sakit keras. Oh, berarti kalau sudah bisa tidur, oh, itu berarti sudah agak mendingan penyakitnya, dan bisa istirahat. Tapi pada arti sebenarnya itu mati. Ayat 11 coba. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Iya. Nah, Yesus katakan, Lazarus saudara kita telah tertidur. Nah, kemudian dikatakan, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat selanjutnya, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. ya, inilah pengertian kita banyak orang. Ya kan, kalau orang yang sedang sakit keras, kalau udah bisa dia tidur, berarti itu akan sembuh. Tidur berarti boleh beristirahat. Ya, orang yang kurang tidur, ya, itu membuat kita banyak penyakit. Ya, nah, ada orang gelisah, ya kan, sudah makan obat, nggak bisa tidur juga. Ya, kalau bisa tidur, berarti, nah, sudah mulai lumayan.
Kalau bisa istirahat kan sering nasihat dokter, banyak istirahat ya. Jadi pengertian murid-muridnya di sini bahwa Lazarus itu memang akan sembuh. Ayat yang ke-13 bagaimana yang kenyataannya 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Iya. Nah, jadi bagi Yesus tidur itu sama dengan mati, mati juga sama dengan tidur. Karena Yesus itu Allah, ya, Allah itu Roh. Dia berkuasa atas segalanya. Dan memang ya roh manusia itu kan nggak mati. Tubuhnya aja, tubuh jasmani yang mati. Nah, jadi bagi Yesus ya tidur ya sama dengan mati. Nah, jadi dalam Yesaya pasal 60 tadi yang sudah kita baca, kalau kita baca keseluruhan, Yesaya 60 itu merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus itu bukan hanya untuk mengampuni dosa. Dia juga datang atau lahir membawa hidup. Ya. Sebab upah dosa dikatakan adalah maut. Nah, jadi kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia itu selain mengampuni dosa juga memberi hidup. Ya kan? Kalau ya cuma diampuni, ya kita nggak bisa menikmati hidup selanjutnya. Jadi diampuni, diberikan hidup juga, ya, terutama hidup kekal. Nah, dan itulah menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi untuk itulah Yesus lahir ke dunia, untuk memberikan hidup kepada manusia yang pada dasarnya sudah mati karena dosa. Ya, dalam Yohanes ya, Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terus terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Iya. Nah, jadi Yohanes pasal 1 ya, ini menceritakan tentang Yesus yang adalah firman yang hidup. Ya. Kita tahu ada 3 Injil itu, Injil sinoptis dikatakan Matius, Markus, Lukas, menceritakan kelahiran Yesus dengan versi masing-masing. Tapi Injil Yohanes menceritakan yang Yesus datang ke dunia sebagai firman. Nah, kemudian di situ dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Ya. Nah, jadi Yesus datang juga ditegaskan dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Ayat ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, jadi kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di dunia, ya, juga untuk memberikan kita hidup, dan hidup sini kata hidup yang berkualitas, ya, dalam segala kelimpahan katanya. Ya. Nah, jadi kenapa kita belum berkelimpahan? Ya, karena kita belum mungkin mengenal sepenuhnya atau belum taat kepada Yesus. Firman Tuhan tadi dalam Yesaya 60 tadi, ya, 2 perintah di situ. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kalau ini bisa kita lakukan, maka bagian terakhir dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Apa yang kita butuhkan di dunia ini tergantung kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau ada kemuliaan Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Kemuliaan itu juga kalau dalam kitab Keluaran itu, kemuliaan itu menjadi perlindungan bangsa Israel. Baik dari panas teriknya matahari, baik dari dinginnya malam, dari pekatnya kegelapan, kemuliaan Allah itulah yang menjadi perlindungan bagi mereka. Kemuliaan Tuhan inilah nanti yang membuat hidup kita mempunyai hidup yang berkualitas. Ya, kalau kita bisa melakukan ayat ini, bangkit. Ya. Amin. Iya. Nah, jadi untuk mendapat hidup itu kita harus menerima Dia lewat menuruti firman-Nya.
Yang pertama tadi dikatakan bangkitlah. Ya. Tadi saya jelaskan kata bangkit itu berarti bangunlah. Bangunlah dari segala kondisimu, kondisi apapun yang sedang kau alami. Ya. Kondisi tidur berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Ya. Kondisi duduk-duduk, ya. Mungkin ada yang sedang santai-santai, bangunlah, bangkitlah. Ya. Karena Tuhan tidak suka orang yang santai-santai, orang yang menganggur. Dalam Matius pasal 20 itu tentang apa itu ya, perempuan itu menganggur itu. Kan Yesus katakan, ya ketika dia lihat ke pasar, lihatnya orang duduk-duduk menganggur. Mengapa kamu duduk-duduk saja menganggur? Datanglah ke kebun anggurku. Apa yang sepatutnya akan kubayar kepadamu, katanya. Jadi yang menganggur bangkit, bangun. Ya, kondisi apa yang sedang kamu alami? Ya, dalam keterpurukan bangkit, amin. Dari suasana kematian bangkit. Baru nanti ada kemuliaan Tuhan. Ya, jangan lihat kondisimu, ya, jangan lihat lingkunganmu. Ya, kalau Tuhan katakan bangkitlah, ya mari segera bangkit, amin. Ya, karena di dalam kuasa, di dalam firman itu juga ya kuasa untuk kita bangkit. Maka saya katakan tadi, jangan lihat keadaanmu, jangan terpengaruh oleh lingkunganmu. Sonona mahani, jangan ya tergantung kepada situasi dan keadaan. Amin. Ya. Jangan pula seperti yang orang lumpuh di kolam Bethesda itu. Ya, seringkali kita kan orang ya umat Tuhan lah kita, ya bersikap seperti itu. Yesus sudah tawarkan, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Dia malah mempersalahkan orang lain. Tuhan, ketika air itu goncang, tidak ada orang yang mau mengangkat aku, sehingga orang lain sudah mendahului aku. Kan bukan itu jawaban yang Tuhan inginkan. Maukah engkau sembuh? Jawabannya mau atau tidak, kan gitu kan? Gak perlu apa alasannya. Tuhan tidak ingin alasan kita. Tuhan kan maha tahu, amin. Sebelum kita sampaikan, kita ungkapkan isi hati kita, Tuhan sudah tahu diri kita lebih dahulu. Maka tidak perlu kita lihat keadaan kita, tidak perlu bergantung kepada situasi lingkungan. Kalau Tuhan kata bangkitlah, maka langsung bangkit, amin. Ya. Dari segala kondisi keterpurukan, ya, dari sakit juga, ya kan? Imanmu menyelamatkan engkau, kata Yesus. Ya, jadi jangan kita lihat gini-gini aja keadaan. Kalau kita percaya, ya, pada saat itu juga yang kuasa itu terjadi. Mujizat bisa terjadi ketika kita taat pada firman Tuhan, tanpa menggunakan pikiran kita, logika. Kalau sudah memakai logika, mujizat tidak terjadi. Ya, itu terjadi dari sejak zaman dahulu. Termasuk ketika bangsa Israel dikejar bangsa Filistin, mereka menghadapi laut Tebera, ya, maju kena, mundur kena, gitu kan? Maju, tenggelam, mundur, musuh sudah di belakang. Tuhan katakan, Musa, angkat tongkat, katanya. Kalau sempat Musa berpikir, emang mau kemana nih? Mukul anjing, bukan anjing lawan, bukan? Tapi arahkan ke apa itu, katanya. Ketika Musa taat, terjadi mujizat, air laut terbelah, bangsa Israel selamat. Amin. Jadi kuasa Tuhan itu sempurna dan tidak terbatas, asal kita jangan bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Asal kita taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi kuasanya sanggup mengubah situasi kita. Yang penting dengar firman Tuhan dan lakukan. Bangkitlah,
kaum muda juga, ya ada kisah di dalam Lukas pasal yang ke-7 ya. Kaum muda yang mati sudah dalam perjalanan ke kuburan, sudah dalam perjalanan ke kuburan. Ketika mendengar suara Tuhan, dia juga bangkit. Ya, mungkin ada bertanya, memangnya orang mati bisa mendengar firman? Ini buktinya. Lukas 7:12. Sudah, kalau di sini kan sudah berangkat dari sini, sudah sampai di Seitamiam istilahnya, ya. Nah, kebetulan lewat Yesus ya di belokan itu. Rombongan pelayan sudah mau masuk, udah belok kiri kan, udah jalan sekupang, belok kiri mau ke lokasi pekuburan. Ya, tiba-tiba rombongan Yesus lewat situ. Ya, Yesus katakan, bangkit, langsung bangkit dia. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Iya, ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Amin. Hai anak muda. Sini juga banyak anak muda. Bagaimana kondisi anak muda di sini? Ada yang sedang dalam kematian. Ini sudah di dalam perjalanan ke Seitamiam, ke kuburan. Tapi Yesus katakan, "Hai anak muda, bangkitlah." Dia mendengar walau dia sudah mati. Lalu bangkit. Ya. Ayat yang ke-15, coba kita lihat bagaimana kelanjutannya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Amin. Ketika ketika kita mau mendengar firman Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, mungkin dalam keadaan terpuruk habis-habisan, ya, ada mungkin yang bangkrut dari usahanya, ya, dilanda banyak hutang piutang. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, bangkitlah, ya, mujizat terjadi. Amin. Sudah sering dengar tentang janda Safat juga, dia kan tinggal sekali makan, ya kan, baru mati. Tapi ketika dia mau mendengar firman Tuhan, melakukan, hidupnya terjadi. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, apapun keadaan kita, ya, jangan bergantung kepada keadaan kita itu. Ya. Jangan terpengaruh kepada lingkungan. Ya. Kita hidup bukan berdasarkan kata orang, ya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ya. Ini sedang dalam perjalanan ke kuburan. Ya, sering juga kita dengarkan, bahkan saya pernah sampaikan tentang Lazarus. Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Ya. Pasal 11 dalam Lukas, ya. Ayat yang ke-17. Ini sudah 4 hari di dalam kubur. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa." Ayat yang ke tentang Lazarus, ya, seberapa itu? Yohanes pasal 11. Coba ayat 17 Yohanes. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Iya, ini kalau 4 hari sudah berbau busuk, ya. Yang sudah 4 hari dikubur saja, tetap juga firman Tuhan, bangkitlah, katanya, ya. Sudah berbau busuk, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sudah berbau busuk, keadaan kita mungkin di sini belum ada yang berbau busuk, ya kan? Atau mungkin sudah jadi buah bibir lah, katanya, dikata-katai orang, dibully orang, ya. Tapi bagi Tuhan itu hal yang sangat gampang, ya. Coba ayat yang ke-43.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Terus apa? Orang-orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapak dan mukanya tertutup dengan kain keluh. Iya. Sudah berbau busuk, tapi ketika Yesus katakan, "Lazarus, marilah keluar," atau "bangkitlah," ya, dia juga bangkit. Ini ayat 44 katanya, orang yang telah mati itu datang keluar, walaupun masih dalam keadaan terikat. Yang pastinya setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan pasti bisa bangkit. Amin. Apapun keadaannya, ya, keadaan kita mungkin gak separah ini, ya, sampai berbau busuk. Ya. Ada lagi yang lebih berat dari sini. Tadi yang dalam keadaan yang dalam perjalanan Lazarus sudah berbau busuk, dalam Yehezkiel pasal 37 sudah menjadi tulang-tulang kering, ya. Ya, ayat 1. Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Terus? Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ya, penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyaknya bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ya. Kalau dikatakan amat kering, berarti nggak tahu lagi ini berapa tahun ini sudah jadi sudah mati. Dan dikatakan bertaburan. Beda kalau dikatakan tengkorak, ya. Ya, kalau tengkorak mungkin masih menyatu dia. Ya, ini bertaburan. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya nanti memang ini banyak, gitu ya, sangat banyak. Tapi apapun yang keadaannya seperti ini, sudah tulang-tulang kering, amat kering, mungkin sudah puluhan tahun mati, ya, sampai tidak ada lagi daging, sudah menjadi tinggal tulang kering. Ya, kalau berbicara tentang sejarah, itu bisa dikatakan fosil, ya, fosil. Ya. Tapi kembali saya katakan, seberat apapun, sengeri apapun keadaannya, selama masih mau mendengar firman Tuhan, pasti ada kebangkitan. Coba ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berdetak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Iya. Ketika Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan, di sini kata bernubuat, ya kan? Menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang yang amat kering itu, tulang-tulang itu juga hidup. Amin. Jadi gak ada alasan bagi kita, ya, kalau keadaan kita sangat berat, keadaan kita tidak tertolong. Gak ada keadaan yang tidak tertolong, karena kuasa Tuhan di atas semuanya. Amin. Ya. Yang penting mau mendengar firman Tuhan, mau bangkit dari keterpurukan. Jangan katakan aku nggak bisa lagi, atau seperti lagu waktu itu, aku tak sanggup lagi. Gak usah kita nyanyikan. Ya. Kalau kita yakin firman Tuhan, di situ juga ada kekuatan, di situ kuasa. Amin. Ya, asal kita percaya aja, kita taat pada firman Tuhan. Nah, jadi tulang yang kering, yang berserakan bisa mendengar firman Tuhan. Maka kalau kita umat Tuhan tidak mau mendengar firman Tuhan, gak ada istilah tidak bisa mendengar, ya. Tidak tahu firman Tuhan, tidak bisa mendengar firman Tuhan, itu karena kekerasan hati. Ini dikatakan tadi sudah tulang kering. Tadi yang di dalam perjalanan pun masih mendengar firman Tuhan, bangkit. Yang sudah berbau busuk pun 4 hari mendengar firman Tuhan, bangkit. Ini yang sudah tulang-tulang kering, sudah bertahun-tahun mati,
tetap juga bisa bangkit. Asal mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar firman nubuatan. Ya. Nah, jadi kita pun ya umat Tuhan, ya, seberat apapun keadaan kita, mari bangkit. Amin. Ya. Kembali di dalam Efesus pasal yang kelima tadi, ayat 14. Ini menjadi solusi bagi kita. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Iya. Bangunlah hai kamu yang tidur, ya, dalam kondisi yang mungkin ya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Ya. Kalau kita mau bangkit, maka di sini dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. Jadi kembali saya katakan, Yesus datang untuk memberi hidup, ya, memberikan hidup, dan tanda orang yang hidup itu adalah bangkit. Amin. Tanda Yesus hidup dari kematian adalah dia bangkit, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Itu Yesus yang bangkit. Ya. Nah, yang kedua dalam Yesaya pasal 60 tadi, menjadi teranglah. Ya. Kalau kita sudah bangkit, jangan hanya sebatas itu juga, lanjut lagi, naik lagi levelnya, apa? Menjadi terang. Ya, menjadi terang. Menjadi terang di sini berarti kita harus menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita dibutuhkan orang lain, ya. Kan dunia dikatakan dikuasai kegelapan, ya. Kalau coba dalam Yesaya pas ayat selanjutnya ayat 2 mungkin ya, ayat 2. Bangsa yang ya, ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Iya. Di sini dikatakan kegelapan menutupi bumi. Ini sudah dari sejak apa? Penciptaan, iya kan? Ini pekerjaan iblis. Kegelapan yang menguasai bumi. Kalau dalam Kejadian pasal 1 itu gelap, bumi belum berbentuk, gelap gulita memenuhi sabda raya katanya. Ya. Maka pekerjaan Yesus yang pertama, ya kan? Hari pertama Yesus menciptakan terang. Nah, jadi inilah yang juga menjadi tugas umat Tuhan. Orang yang sudah diberikan hidup, sudah bangkit, maka harus menjadi terang. Amin. Jadi menjadi teranglah. Kita sudah diberikan hidup dalam Yohanes 1 ayat yang keempat tadi, ya. Di dalam hidup itu ada terang. Ya, ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Ya. Jadi tadi saya katakan kelahiran Yesus, ya, juga memberikan hidup bagi kita. Nah, kalau sudah kita menerima hidup, berarti secara otomatis terang itu juga ada dalam kita. Amin. Maka kalau kita sudah memiliki terang, menjadi teranglah. Artinya hidup kita ini berguna, berfungsi bagi orang lain. Jangan hanya sebagai terang, terang untuk diri sendiri. Jadi kalau kita menjadi teranglah, ya. Kalau menjadi terang, memang ada konsekuensinya. Menjadi terang berarti kita harus rela berkorban. Ya. Kita menjadi korban untuk membantu menolong orang lain. Pelita itu kalau mau menyala, kalau untuk menjadi terang harus rela dibakar. Amin. Lilin, semua tahu lilin kan? Nanti ya, setiap Natal kan ada penyalaan lilin. Kalau dia ingin menjadi terang, memberi terang kepada sekelilingnya, dia harus rela terbakar, lama-lama habis, terbakar habis. Tapi orang lain bisa menikmati terangnya,
dilanda kegelapan, ya, dipenuhi kegelapan, maka anak Tuhan harus tampil sebagai terang, ya. Nah, jadi dan memang dalam Matius pasal 5 itu ayat 14 itu merupakan kedudukan daripada anak Tuhan. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya, ini perkataan Yesus, ya. Kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus sendiri memberikan kedudukan bagi kita atau tanggung jawab bagi kita menjadi terang dunia. Jadi tanggung jawab kita itu seperti matahari. Matahari itu berfungsi sebagai penerang. Amin. Dan itu sangat dibutuhkan oleh dunia. Dibutuhkan oleh semua alam semesta, bukan cuma manusia. Dibutuhkan binatang, dibutuhkan tumbuhan, karena lewat terang itu, ya, karena matahari itu sendiri, ya, ada sinarnya menerangi, ada panasnya untuk banyak kegunaan, untuk kalau bagi nelayan mengeringkan ikan, bagi ibu-ibu menjemur pakaian, menjemur, ya, padi dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak fungsinya. Kalau kita menjadi terang, memang harus banyak berguna bagi orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan, ya, menjadi terang. Berarti kita menjadi penerang atau sumber cahaya untuk menerangi kegelapan dunia, ya. Dalam arti membawa orang-orang yang masih dalam kegelapan kepada Yesus. Amin. Ya, itu tanggung jawab kita, tanggung jawab anak-anak Tuhan. Menjadi terang berarti kita berbuat baik bagi orang lain. Itu ayat, coba ayat 16-nya. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Ya. Jadi menjadi terang berarti kita berbuat baik kepada banyak orang. Kemudian lewat itu nanti orang lain memuliakan nama Bapa di surga. Dan dengan itu juga kita dipermuliakan juga oleh Bapa. Amin. Iya. Nah, jadi mengapa kita harus menjadi terang? Tadi dikatakan kembali dalam Yesaya tadi itu, menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ya. Yesus datang atau lahir membawa hidup, dan di dalam hidup itu adalah terang. Itu dalam Yohanes 1:4 tadi itu. Maka setelah bangkit dan memiliki hidup, maka kita juga sudah memiliki terang. Ya. Memangnya ada yang bangkit tetapi tidak hidup? Ada. Kalau kita mungkin ada yang pernah menonton atau dengar cerita di Sulawesi itu, ya, karena pekuburannya itu kan di bukit-bukit, kadang di gua-gua, mayat itu yang disuruh bangkit jalan sendiri ke kuburan. Itu kalau di Sulawesi, ya. Jadi mayat itu dibuat jalan sendiri, karena nggak mungkin mereka memikul-mikul itu. Tapi tentunya dengan, ya, ilmu gaib. Syaratnya katanya nggak boleh disapa, itu aja, nggak boleh diajak ngomong. Tapi mayat itu jalan sendiri, bangkit tetapi tidak hidup. Mayat berjalan, tapi kita bangkit dan memiliki hidup. Amin. Di dalam hidup yang kita miliki itu ada terang. Maka setelah bangkit menjadi teranglah. Amin. Ya. Jadi umat Tuhan yang sudah bangkit, yang diberi hidup dan terang, harus menjadi terang. Amin. Ya, jadi Yesus datang, ya, atau ketika kita seperti ini merayakan Natal, itu sebenarnya memberi terang. Amin. Dia membawa terang supaya kita makin terang lagi, ya. Jadi setiap kita dengar firman Tuhan, kan di situ firman kalau dalam Injil Yohanes, amin.
Jadi setiap kita dengar firman Tuhan itu akan membuat kita semakin terang. Artinya seperti apa? Dicas lagi, dicas. Ya, seperti baterai kan, dicas lagi. Setiap dengan firman Tuhan itu bagian kita dicas supaya semakin terang. Kenapa harus semakin terang? Tadi kan kita harus menjadi harus berkorban bagi orang lain. Kita harus berguna bagi orang lain. Menjadi penerang itu butuh kuasa, butuh tenaga, butuh pengorbanan. Ya, maka kita harus selalu diberi kekuatan. Nah, jadi merayakan Natal itu berarti kita merayakan terang sedang datang. Amin. Nah, kalau terang sedang datang, maka kita harus mau menerima supaya kita semakin terang. Dalam Yohanes 1 ayat ke-9 kita lihat. Ayat ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Iya. Dikatakan di sini sedang datang ke dalam dunia. Ya, kalau ayat lain katakan dia sudah ada di dalam dunia, atau ayat ke-10 mungkin ya, 10 ya. Ya. Dia telah ada di dalam dunia dan dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Iya. Nah, terang sedang datang ayat 9. Ya. Coba ayat 9. Nah, sedang datang ke dalam dunia, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi kalau kita mau menerima, mendapatkan terang itu berarti kita harus membuka hati. Dikatakan sedang datang. Sedang datang, inilah firman Tuhan sedang disampaikan. Kalau kita ingin mendapatkan terang yang lebih terang lagi, terang yang sesungguhnya, terimalah dia. Itulah firman-Nya. Amin. Terima dan lakukan. Apa firman tadi? Bangkit dan menjadi terang. Ya. Nah, jadi ini dikatakan ya tergantung penerimaan kita. Ya, dikatakan sedang datang. Kalau kita mau terima, ya kita diberkati. Kita semakin terang. Tapi kalau kita tidak mau, ya berarti dia lewat, melewati kita. Karena dikatakan sedang datang. Datang kepada kita kalau kita mau menerima. Seperti dalam Wahyu pasal 20 ya. Dia sedang mengetuk pintu. Kalau kita mau buka, Yesus masuk. Kalau kita cuek, Yesus nggak masuk. Yesus nggak mau maksa. Ya. Nah, jadi ya kita marilah kita terima ya supaya kita menjadi terang, dan dengan sendirinya nanti kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Itu kepada Yesaya pasal 60 tadi. Ya, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Dan saya katakan tadi itulah yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan umat Tuhan juga. Kemuliaan Tuhan. Kalau ada kemuliaan Tuhan, nah, nggak ada masalah bagi kita. Ya, kemuliaan Tuhan itu adalah jawaban. Dan ketika manusia berdosa, kemuliaan Tuhan itu yang hilang, iya kan? Itu yang hilang. Maka itu yang kita rebut sekarang. Ketika Natal, Yesus datang, di situ juga ada kemuliaan Tuhan. Marilah kita berjuang mendapatkan kemuliaan itu. Dengan cara apa? Bangkit menjadi terang. Ya, tadi saya katakan menjadi terang berarti kita ya harus menjadi sarana Tuhan menolong banyak orang. Kalau dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 itu kita menjadi saksinya Kristus, membawa orang-orang yang dalam kegelapan kepada terang Allah. Ya, ayat 9 1 Petrus 2 ayat ke-9. 1 Petrus pasal 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya. Jadi ini tugas orang percaya, tugas gereja. Kita juga dulu di dalam kegelapan, tapi kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sekarang sudah mendapat terang Allah.
sesungguhnya. Maka kita juga harus keluar untuk memanggil orang lain, membawa orang-orang yang masih dalam kegelapan, membawa kepada terang Allah itu sendiri. Itulah tugas kita. Itulah yang dikatakan menjadi terang. Amin. Ya, jadi kita dikatakan harus menjadi korban gitu ya. Seperti tadi saya katakan, lilin harus jadi haris dia, mau berkorban ya habis-habisan untuk menolong orang lain yang dalam kegelapan. Nah, Yesus sendiri lahir, ya kan? Lahir diletakkan di palungan. Apa itu palungan? Tempat makanan domba. Artinya Yesus menyediakan diri menjadi makanan, ya, siap menjadi makanan. Maka dalam Yohanes pasal 6 juga dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Dalam Yohanes 6, coba kita baca ayat 54. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. iya. Jadi dari sejak kelahirannya, ya, Yesus memang sudah menyatakan diri sebagai makanan. Ya, diletakkan di palungan tempat makanan domba. Kalau orang Batak palakka, ya, di palakka. Nah, dan Yesus sendiri menyatakan, ya, sebab tubuhku, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang mau makan, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ini dikatakan firman Tuhan itu, firman yang menjadi daging. Firman inilah yang kita makan. Ya, kita terima, ya, menjadi kebutuhan hidup rohani kita. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kalau memang kita ingin dipermuliakan, kita harus rela berkorban. Ya, menjadi terang itu harus mau berkorban atau menderita. Ya, pelita itu kalau untuk menjadi terang harus mau dibakar. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin. Harus mau dianggap sebagai domba-domba sembelihan demi orang lain tertolong, ya, demi orang lain terselamatkan. Ya. Nah, jadi kalau dalam khotbah di bukit itu dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Jadi menderita karena kebenaran, karena Yesus, itu suatu kebahagiaan. Dan itulah yang menjadi kemuliaan kita nantinya. Ya, asal kita mau menderita, ya, kita akan dipermuliakan. Amin. Ya, puji Tuhan.